Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita memulai kegiatan dengan doa terlebih dahulu. Mas Arif, boleh dipimpin doa? Doa mulai. Oke, hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari kampus UIN Mas Arif Surakarta. Boleh perkenalan Kak, di mana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Najwa Firdia dari Universitas Universitas Surakarta. Tujuan kakak ke sini untuk melakukan observasi. Oke, jadi Kak Nazwa hari ini akan membahas sama kita, membantu saya untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, Salam kenal semuanya. Kak Nazwa boleh dulu. Baik, apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, dua absen dahulu ya. Anissa Nur Aulia, Arif Prasetyawan, Dewi Audia Ansari, Fadila Lailatul Rahma, Ocha Brandari. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai operasi bilangan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, ada yang masih ingat bilangan pecahan itu apa? Bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Betul, operasi pecahan adalah bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu kira-kira apa yang harus dilakukan dulu? Menyamakan penyebutnya. Ya, betul. Jenis-jenisnya, jenis bilangan pecahan, mungkin ada yang masih ingat mengenai minggu kemarin? Pecahan biasa dan campuran. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan persen, ya betul. Kurang lebih itu ya yang minggu lalu. Lalu ibu ingin bertanya kepada kalian, penerapan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Untuk mengukur baju, Bu, misalnya makanya itu 3/4. Oh ya betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Motong kue. Misalnya ini ada 5 anak kecil, daripada satu dipotong jadi 5. Ya lalu, misalnya kuenya berbentuk apa itu Mas Arif? Berbentuk lingkaran. Oh, lalu dibagi 5 ya. Ada lagi dari kalian? Ketika itu mau beli beras tapi belinya cuma setengah. Oh, jadi 1/2 kilo ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan suatu gambar dan akan kalian identifikasi permasalahannya. Oke, dari gambar berikut ini kira-kira masalah apa yang ada pada gambar ini atau informasi-informasi apa yang bisa kita dapat dari gambar berikut ini? Tabung, Bu. Tabung? Lautan. Penggerak belis. Ya, di dalam tabung itu kan bentuk tabung itu kan ada garis-garisnya. Hal itu untuk apa? Untuk mengukur lautan udara. Berapa lautan banyaknya lautan di dalamnya? Ya, betul sekali. Untuk selanjutnya penggaris biasa kita gunakan untuk mengukur. Sehingga kalau di pecahan biasanya itu bagaimana? Gimana, Bu? Belum tahu. Belum tahu jadinya. Di garis itu ada penggaris itu kan ada per apa ya? Garisannya gitu. Persentinya. Ya, ada persentinya, ada permilinya. Itu kita bisa mematokkan dia itu dari 0, dari 1/2, dari 1/2 dan seterusnya. Tuh, jadi di dalam penggaris itu juga ada nilai ataupun pecahannya. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan memecahkan 2 masalah. Pertama, masalah yang berkaitan dengan pembagian dan juga berkaitan dengan perkalian. Oke, masalah
Pertama, nanti akan dipecahkan oleh kelompok satu dan masalah kedua akan diselesaikan oleh kelompok dua ya. Soal pertama, dari gambar berikut ini itu ada suatu permasalahan, yaitu seorang apoteker itu ingin meracik suatu ramuan obat. Ia menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Itulah berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut. Oke. Lalu masalah yang kedua bisa dilihat dalam LKPD juga. Di situ ada 5 buah permen yang dibagi 1/2. Jadi setiap orang akan mendapatkan bagian permen. Nah, berapa orang yang akan mendapatkan permen tersebut? Dari lembar kerja yang sudah dibagikan tadi, itu kalian pertama mengisi nama kalian, kelas dan juga hari dan tanggal hari ini ya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dan instruksi pengerjaan. Kalian bisa membacanya instruksi pengerjaan seperti apa. Dan yang pertama adalah permasalahan pertama yang akan dijelaskan oleh kelompok 1 dan permasalahan kedua yang akan diselesaikan oleh kelompok 2. Lalu terakhir nanti kita ada evaluasi atau soal latihan yang untuk mengukur kemampuan kalian itu sudah sampai sejauh mana. Oke, baik? Siap, Bu. Dari permasalahan yang sudah diberikan, kalian bisa menyelesaikannya dengan cara berdiskusi bersama teman kalian dan juga kalian bisa searching informasi apa saja yang terdapat dari gambar tersebut dan juga mengamati gambar tersebut secara berkelompok. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit ya. Oke, jadi kalian bisa mengerjakannya dengan menganalisis masalahnya dahulu ya. Lalu dari kegiatan yang sudah kalian buat, kalian tarik kesimpulan dari permasalahan dan juga kegiatannya. Baik, ada kesulitan dalam mengawali pekerjaan? Ini di misalnya kan ada secara bahasa dan juga matematisnya ya. Ada kesulitan mengerjakan? Tidak. Coba lihat. Ayo, boleh dituliskan dulu. Ya, satu. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, boleh kita sampaikan dimulai dari kelompok pertama ya. Baik, mungkin dari perwakilan kelompok 1 boleh maju ke depan dan menuliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Soalnya yaitu untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Yang pertama kita tulis permasalahannya yaitu cairan yang dituang ke dalam ramuan yaitu 1/2 liter dikalikan dengan waktu cairan tersebut dituang. Saya menggunakan pengalian dengan bentuk garis bilangan, perkalian pecahan. Dengan garis bilangan ini kita juga bisa menggunakan cara yaitu 1/2 kali 5
yaitu 5/2 atau bisa disederhanakan yaitu 2,5. Sama kan dengan garis bilangan ini. Jadi dengan menggunakan ini rumusnya yaitu A per B dikali C per D, A kali C atau per B kali D, atau pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Baik, betul ya. Dari teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Mbak juga sama sebetulnya. Oke, sama. Baik, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi tadi itu sudah betul ya. Saya akan menambahkan sedikit mengenai perkalian bilangan pecahan. Oke, operasi hitung bilangan pecahan itu dikerjakan melalui pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Atau bisa kita tuliskan dengan rumus seperti ini. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B dikali D. Nah, contohnya itu seperti yang itu ada 3/2 dikali 1/7 ya. Contoh. Ayo kita kerjakan bersama. 3/2 dikali 1/7. Berarti 3 kali 1/2 kali 7. 3 kali 14. Seperti ya konsep dasar dari perkalian bilangan pecahan. Baik, untuk permasalahan kedua dari kelompok 2 mungkin bisa memberikan perwakilannya untuk menyelesaikan ke depan. Masalah kedua, jika 5 buah permen dibagikan setengah sehingga setiap orang akan mendapatkan bagian permen, berapa orang yang akan menerima bagian? Bisa kita tulis dalam matematika 5 dibagi setengah. Untuk mencari jawabannya kita misalkan permen dengan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita potong setiap permen menjadi 2 bagian. Dan ternyata menghasilkan 10 bagian. Jadi 5 dibagi setengah sama dengan 10. Oke, jadi kesimpulannya bentuk permasalahannya apa tadi? Boleh dijelaskan? 5 permen dibagi setengah. Ya, kegiatannya itu dengan mengilustrasikan permen 5 buah ya. Lalu hasil akhirnya 10 orang yang mendapatkan permennya. Jadi kesimpulan akhirnya, kesimpulan dari kegiatan yang udah kelompok 1 lakukan. Kelompok 2, maaf. Jadi membagi 2 bilangan pecahan itu sama dengan mengalihkan pecahan pertama dengan pecahan kedua yang dibalik. Jadi misalnya ini 5/1 dibagi 1/2 itu sama dengan 5/1 dikali 2/1 sama dengan 10. Dan untuk notasi matematikanya A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Baik, betul ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Jadi kalau pembagian itu yang pecahan satunya itu juga bilangnya aja penyebut jadi pembilang. Ya, betul. Ada yang ingin bertanya? Mungkin. Ya, selanjutnya. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih juga kelompok pertama tadi ya yang sudah menyelesaikan permasalahannya. Baik, kita tambahkan sedikit.
untuk masalah pembagian. Operasi hitung pecahan pembagian dalam pecahan biasanya dilakukan dengan melakukan perkalian bilangan pecahan, tetapi dengan posisi pembinaan dan penyebutnya dibalik. Atau betul notasinya seperti ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikalikan D per C. Untuk contohnya, kita bisa mengambil yang di PPT. Kita 4 per 5 dibagi 3 per 4. 4 per 5 dibagi 3 per 4. Ayo kita kerjakan bersama ya. 4 per 5 dikali 4 per 3 16 per 15. Ini bisa disederhanakan? Bisa Menjadi 1 per 15. Sudah mengerti ya, berarti mengenai pembagian dan juga perkalian bilangan pecahan. Selanjutnya, pada bagian akhir LKPB itu terdapat soal evaluasi, yaitu soal menjodohkan. Di atas sudah ada instruksinya. Ini pertama kalian menyelesaikan satu persatu dari soal, lalu menjodohkannya dengan jawaban yang di bagian kiri dengan menulis apakah satu itu jawabannya di bagian A atau B gitu ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke. Baik. Baik, teman-teman ada kesulitan tidak? Ada Bu. Gimana? Ini kalau pertanyaan ini yang menyelesaikan perkalian dulu atau pembagian dulu? Sama aja, mau perkalian dulu, mau pembagian dulu tetap hasilnya sama. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan ya. Boleh ditulis dulu ya. Dituliskan namanya dan juga kelasnya. Ya. Oke, dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang bisa kita pahami mengenai pembelajaran ini? Saya Bu. Jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini itu tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, operasinya itu perkalian dan pembagian. Di dalam perkalian itu kita bisa mengerjakannya dengan mengalihkan pembilangan dari bilang, penyebut dari penyebut. Itu juga berlaku untuk bilangan biasa dan bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Dan pecahan campuran itu kita harus menjadikan pecahan biasa dulu untuk mengoperasikannya. Nah, untuk di operasi pecahan yang pembagian itu kita bisa mengerjakannya dengan mengubah tanda bagi menjadi kali dan pecahan kembali itu. Sampai itu sudah jadi perkalian. Dan mengerjakannya sama seperti yang perkalian. Itu. Mungkin dari teman-teman sekalian masih ada yang bingung mungkin atau sudah jelas? Oke. Baik, sebelum penutup, Kak April ingin memberikan kalian sesuatu. Yaitu silakan Kak April. Halo adik-adik. Gimana perasaan kalian nih setelah mengikuti pelajaran yang bisa? Yang kelihatannya sama-sama rumit ya? Ya, agak pusing tidak. Di sini aku punya bukan game sih, bisa kebilang untuk memfreshkan kembali otak kalian. Aku tahu nggak gamenya apa? Apa itu? Oke, jadi clue-nya itu apa kata kakak. Jadi kalau kakak bilang kata kakak pegang baju, pegang baju. Kata kakak pegang teman di sebelahnya. Terus kata kakak pegang alat tulis, pegang pensil. Paham kan sampai sini? Oke, kita contoh dulu ya. Punya kata kakak. Kata kakak
Ayo kursi. Kata kakak pegang baju. Pegang buku. Ayo cluenya kata kakak. Simulasi kan kayak tadi kan? Ya betul. Jadi kalau baca kata-katanya kita Jangan dipegang. Oke. Oke ya. Kalau bener dapat apa Kak April? Kalau kalian benar dan gak ada salah, kakak punya sesuatu buat kalian. Tapi kalau yang salah nggak akan kakak kasih. Apa hukumannya? Ada hukumannya nggak Kak April? Hukumannya maju ke depan menyanyikan lagu Balonku Ada 5 pakai huruf I. Oke ya, kita mulai ya. Kata kakak pegang tangan. Kata kakak pegang hidung. Kata kakak pegang pipi. Pegang baju. Nah, Dewi, ayo kamu maju. Oke, boleh Dewi. Laksanakan hukumannya karena salah. Tadi apa hukumannya Kak? Hukumannya menyanyikan lagu Balonku Ada 5 pakai huruf I. Oh, salah Dewi. Iliki idilimi, ibirimi, cikining kilibim, iya dan ini. Oleh meletis terin di cincin, dipikir sengit kecil, iliki empit, bicing irit-irit. Semangat teman-teman kalian. Oke, kan tadi di awal kakak udah bilang ya, yang berhasil dapat sesuatu dari kakak, mau tau nggak? Apa itu? Ini kakak punya ini untuk kalian, untuk Dewi maaf ya, karena kamu tadi salah ya. Kakak kasih. Makasih Kak. Makasih Kak. Gimana setelah mendapatkan es krim dari kakak? Apakah udah fresh from makannya? Sudah. Alhamdulillah, semoga kalian suka ya sama hadiahnya. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih Kak April. Baik, selanjutnya dari kegiatan hari ini nih, bagian mana yang menurut kalian itu paling susah dari pembelajaran hari ini? Ada nggak bagian yang paling susah menurut kalian? Insya Allah tidak. Oh, tidak ada yang paling susah. Alhamdulillah ya. Ya, yang jelas dan bisa. Oke, untuk bagian yang paling menyenangkan menurut kalian itu pada saat apa? Mengubah lagi dijadikan lagi Menyenangkan ya itu. Iya. Oke. Oke. Sepertinya jamnya sudah habis ya. Jadi terima kasih kepada Kak April yang sudah datang pada hari ini dan membantu saya dalam kegiatan pembelajaran di hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin Mas Arif doa kafaratul majelisnya. Allahumma rabbi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Minggu depan kita akan membahas pembelajaran selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu dulu.